Pernah kepikiran gak sih soal kekuatan yang ada di dalam kata-kata? Nah, hari ini kita bakal bahas kekuatan yang paling dahsyat dari semuanya, kuasa supranatural yang ada di dalam firman Tuhan. Dan ini bukan soal buku kuno yang berdebu ya, tapi tentang sebuah kekuatan yang hidup, yang aktif, dan punya kuasa buat mengubah realitas hidup Anda saat ini juga. Pertanyaannya kedengeran mustahil ya, tapi Alkitab ngasih jawaban yang tegas. Ya, bisa. Kita bakal lihat gimana firman Tuhan itu bukan cuma ngebentuk keyakinan kita, tapi secara harfiah ngebentuk kenyataan itu sendiri. Mulai dari penciptaan alam semesta sampai transformasi hidup kita masing-masing. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bedah bareng-bareng. Ada 4 aspek luar biasa dari kuasa firman. Pertama, sifatnya yang hidup dan kekal. Kedua, kemampuannya buat mencipta dan menumbuhkan. Ketiga, kuasanya buat menyembuhkan dan membebaskan. Dan yang terakhir, gimana firman itu bisa jadi fondasi yang super kokoh buat hidup kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih yang bikin firman Tuhan itu beda dari semua tulisan lain di dunia? Jawabannya simpel. Karena firman itu hidup. Dan ini bukan cuma kiasan puitis loh, tapi beneran hidup, penuh dengan energi dan kuasa ilahi. Coba deh bayangin pedang paling tajam yang pernah ada. Nah, Alkitab bilang firman Tuhan itu jauh lebih tajam dari itu. Dia itu agen aktif yang bisa nembus sampai ke bagian terdalam diri kita, bisa membedakan mana niat hati, mana pikiran, sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan oleh teks biasa kan? Nah, ini poin pentingnya. Firman Tuhan itu diibaratkan seperti benih, tapi bukan sebarang benih yang bisa layu. Ini benih ilahi yang abadi. Pas benih ini ditanam di hati kita, dia punya kuasa buat menciptakan kelahiran yang baru secara rohani. Kebayang nggak? Sebuah kelahiran baru dimulai cuma dari benih firman. Itulah kekuatan transformatif yang lagi kita bicarakan. Lihat deh kontrasnya di sini. Jelas banget. Semua yang ada di dunia ini, secantik apapun bunganya, sehijau apapun rumputnya, pasti ada masanya, pasti bakal layu. Tapi firman Tuhan beda cerita. Dia berdiri teguh, gak berubah, kekal untuk selamanya. Inilah jangkar kita di tengah dunia yang terus berubah. Coba bayangin ini kayak misil pintar yang dijamin 100% kena target. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu punya tujuan yang spesifik. Dia nggak akan pernah gagal atau balik dengan tangan hampa. Firman-Nya itu selalu mencapai apa yang dia mau. Sebuah jaminan mutlak. Nah, setelah kita paham kalau firman itu hidup, sekarang mari kita lihat gimana kehidupan itu bekerja. Kita bakal masuk ke kuasanya buat menciptakan sesuatu dari yang nggak ada dan juga menumbuhkan kehidupan rohani di dalam diri kita. Ini dia momen paling fundamental dari kuasa penciptaan. Seluruh alam semesta ini muncul bukan lewat proses yang rumit, tapi cuma dengan perkataan. Bukan karena ledakan, bukan karena evolusi jutaan tahun, tapi karena getaran suara ilahi. Jadilah terang. Dan terang itu jadi, sesimpel dan sedahsyat itu. Jadi, gimana kehidupan rohani ini dimulai di dalam diri kita? Jawabannya sederhana, lewat iman. Dan iman yang jadi fondasi hubungan kita sama Tuhan itu nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Iman itu lahir dari mendengar firman Kristus. Jadi semakin kita merendam diri kita dalam firman, ya semakin kuat juga iman kita bertumbuh. Logikanya gampang kan? Sama kayak tubuh kita butuh makanan buat tumbuh, jiwa kita juga begitu. Nah, firman Tuhan itu ibarat nutrisi rohani paket komplit. Dia bisa melahirkan kita kembali, menumbuhkan iman kita, nuntun kita ke jalan yang berhasil, dan ngasih kita semua perlengkapan buat ngelakuin setiap perbuatan baik. Oke, sekarang kita beralih ke aplikasi yang sangat praktis buat kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan itu bukan cuma konsep teologi yang tinggi, tapi juga alat yang super kuat. Dia bisa jadi obat buat kesembuhan kita dan senjata buat kemenangan rohani kita. Coba perhatiin kata diutusnya. Ini bukan cuma harapan pasif loh, ini tindakan aktif dari Tuhan. Dia secara sengaja mengirimkan firman-Nya kayak seorang dokter ngirim obat paling ampuh buat situasi kita yang paling genting. Kisah perwira Romawi ini keren banget. Dia yang bukan orang Yahudi justru ngerti sesuatu yang luar biasa. Kuasa firman Yesus itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya dia bilang, Tuan, katakan saja sepatah kata. Cuma satu kata. Dan itu cukup. Ini nunjukin otoritas mutlak yang ada di dalam setiap firman-Nya. Dalam peperangan rohani, kita nggak dibiarin maju dengan tangan kosong. Kita dikasih senjata. Dan senjata andalan kita untuk menyerang adalah pedang roh.
yang dijelasin secara gamblang, itu adalah firman Allah. Inilah alat kita buat maju dan ngalahin serangan musuh. Terus, gimana cara kita pakai pedang ini? Gampang, kita tinggal nyontek dari Yesus. Waktu dia dicobai, dia nggak berdebat, nggak pakai logikanya sendiri. Setiap serangan iblis, dia lawan dengan otoritas firman yang nggak terbantahkan. Ada tertulis. Nah, ini bukan cuma formula, ini adalah contekan kemenangan buat kita. Akhirnya, kita sampai di bagian di mana semuanya jadi satu. Gimana caranya kita bisa punya hidup yang stabil, yang kuat di tengah badai kehidupan? Jawabannya adalah dengan membangun hidup kita di atas fondasi yang benar, yaitu firman Tuhan. Di dunia yang penuh dengan kebingungan dan banyak opini ini, firman Tuhan itu berfungsi kayak GPS rohani kita. Dia bukan cuma jadi pelita atau senter buat langkah kita biar nggak kesandung, tapi dia juga jadi terang yang nunjukin kemana tujuan akhir perjalanan kita. Perumpamaan dari Yesus ini ngena banget. Coba perhatiin baik-baik ya. Bedanya orang bijak sama orang bodoh itu bukan di bagian mendengar. Dua-duanya sama-sama dengerin firman loh. Bedanya cuma satu kata kunci, melakukan. Ketaatan itulah batu karangnya. Kalau cuma denger doang tanpa bertindak, itu sama aja kayak bangun rumah di atas pasir. Kena badai dikit, ia langsung ambruk. Jadi, ini dia prosesnya. Simpel banget. Dari telinga turun ke hati, terus keluar lewat tangan. Pertama, kita dengar baik-baik. Kedua, kita renungkan. Biarin itu merasap dan ngubah cara kita mikir. Dan yang paling krusial, ketiga, kita lakukan. Kita terapkan dalam tindakan nyata. Siklus inilah yang membangun fondasi yang nggak tergoyahkan. Lalu apa hasilnya? Ini dia janji utamanya. Ketika kita menjadikan firman sebagai rumah kita, tempat kita hidup dan bertindak, kita bakal kenal kebenaran secara pribadi. Dan kebenaran itulah yang bakal mematahkan setiap belenggu dalam hidup kita. Entah itu ketakutan, dosa, atau kebingungan. Kita bakal dimerdekakan. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kuasanya untuk mencipta, menyembuhkan, membebaskan, dan membangun. Pertanyaan terakhir bukan lagi tentang apa yang bisa dilakukan oleh firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Bagian mana dari hidup Anda yang paling butuh sentuhan kuasa firman ini hari ini?